Coba deh perhatiin, sekarang ini hampir semua hal ada sentuhan digitalnya. Paket dari toko online yang datang tiap hari, promosi makanan lewat media sosial, sampai warung kopi langganan kita yang sekarang bisa dipesan lewat aplikasi. Digitalisasi itu udah jadi bagian hidup kita. Tapi sadar nggak sih, di balik semua kemudahan itu, ada satu pertanyaan besar buat Indonesia. Apakah jalan digital yang kita pilih ini sejalan sama jiwa bangsa kita? Ini teman-teman, bukan cuma soal teknologi, tapi soal identitas. Di satu sisi ada janji-janji manis soal efisiensi, pasar tanpa batas, yang ditawarkan oleh raksasa-raksasa teknologi. Tapi di sisi lain, kita punya Pancasila yang ngajarin kita soal gotong royong, soal kekeluargaan. Nah, mari kita bedah bareng-bareng, di mana sih sebenarnya letak benturan antara keduanya? Oke, kita mulai dari mimpinya dulu ya. Janji manis dari digitalisasi yang terus-menerus didengungkan untuk tulang punggung ekonomi kita, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang kita kenal sebagai UMKM. Biar paham akarnya, kita perlu ingat lagi nih dasar filosofi ekonomi kita. Sistem ekonomi Pancasila itu unik banget. Sistem ini melihat manusia Indonesia itu secara utuh, sebagai individu yang wajar dong mau cari untung dan sejahtera, tapi sekaligus kita ini makhluk sosial yang pada dasarnya butuh kerjasama. Jadi, ekonomi itu bukan cuma soal menang kalah atau untung rugi, tapi soal gimana caranya kita membangun kemakmuran bareng-bareng. Inilah DNA ekonomi kita. Nah, program digitalisasi UMKM ini dirancang dengan dua tujuan yang mulia. Secara ekonomi, tujuannya jelas. Produk UMKM kita harus bisa dikenal di seluruh Indonesia. Syukur-syukur sampai ke luar negeri. Omsetnya naik, ekonomi digital kita jadi makin kencang. Tapi ada juga misi sosialnya, bikin pengusaha kecil kita jadi lebih mandiri dan mengurangi jurang ekonomi antar daerah. Di atas kertas, ini visi yang sempurna banget kan? Tapi dari visi yang indah di atas kertas tadi, sekarang ayo kita turun ke bumi. Kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di arena pasar digital yang super rame ini. Dan disinilah kita langsung lihat kontras yang pertama. Idealisme Pancasila itu kan ngomongin soal kolaborasi, gotong royong. Tapi, realitas di platform e-commerce itu ibarat arena pertarungan bebas. Sebuah ekosistem yang dari sananya memang dirancang untuk kompetisi, di mana biasanya yang modalnya paling besar, yang paling kuat, dialah yang menang. Rintangan buat usaha kecil ini nyata banget loh. Coba bayangin, seorang perajin di desa yang sinyal internetnya aja putus nyambung. Atau ibu-ibu pembuat kue yang bingung gimana caranya pasang iklan online biar laku. Mereka ini nggak cuma harus bersaing soal kualitas produk, tapi juga harus berjuang soal akses internet, soal modal iklan, dan soal pemahaman teknologi. Lawannya, perusahaan-perusahaan raksasa. Kalau kita lihat tabel ini, petanya jadi jelas banget. Tentu, platform e-commerce besar dan para investornya dapat untung gede. Pemerintah juga senang karena dapat pajak. Tapi di sisi lain, UMKM kecil harus berjuang mati-matian cuma supaya produknya dilihat orang, sementara pedagang-pedagang di pasar tradisional pelan-pelan mulai kehilangan pelanggan. Nah, ini dia titik paling krusialnya, ketergantungan. UMKM kita itu posisinya jadi kayak penyewa di mall digital raksasa, di mana aturan mainnya bisa berubah kapan aja tanpa pemberitahuan. Mereka bergantung total sama sistem yang sama sekali nggak bisa mereka kontrol. Produk siapa yang muncul di halaman depan, kapan ada promo besar-besaran, semuanya diatur sama algoritma platform, bukan sama si pengusaha itu sendiri. Ketimpangan dan ketergantungan ini ternyata bukan cuma masalah bisnis. Ini membawa kita ke benturan yang lebih mendasar lagi. Benturan dengan nilai-nilai fundamental bangsa kita. Para pemikir ekonomi kita pun sudah mengingatkan soal ini. Bung Hatta, salah satu pendiri bangsa kita, sepertinya sudah melihat ini dari jauh-jauh hari. Buat beliau, koperasi itu adalah jawaban. Kenapa? Karena koperasi itu kebalikannya dari persaingan bebas yang individualistik. Koperasi itu soal kekuatan bersama, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sebuah model di mana para pengusaha kecil bersatu buat mengendalikan nasib mereka sendiri. Profesor Mubiarto, sang penggagas ekonomi Pancasila, ngasih kita semacam tes sederhana. Sebuah kebijakan, secanggih apapun teknologinya, harus diuji dengan satu pertanyaan simpel, apakah kebijakan ini berpihak pada wong cilik? Kalau ternyata yang makin kaya cuma segelintir raksasa digital, ya berarti kebijakan itu sudah melenceng dari relnya. Dan Sri Edi Swasono menggarisbawahi akibatnya. Ketergantungan ini menciptakan ketimpangan baru yang jelas-jelas bertabrakan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kuncinya di kata seluruh, bukan cuma buat sebagian pihak saja. Lantas, apa kita terjebak? Apa kita harus milih antara teknologi canggih atau nilai-nilai luhur kita? Mungkin nggak juga.
Ada jalan ketiga yang bisa jadi solusi, sebuah gabungan antara masa lalu dan masa depan, yaitu koperasi digital. Coba bayangkan sebuah platform e-commerce yang pemiliknya dan pengelolanya adalah para anggota koperasi itu sendiri, yaitu para pelaku UMKM. Ini adalah upaya untuk merebut kembali teknologi dan menggunakannya bukan dengan logika persaingan, tapi dengan semangat gotong royong. Manfaatnya apa? Wah, jelas banget dan sangat strategis. Pertama, bisa memotong para tengkulak digital yang mungkin mengambil untung terlalu besar. Kedua, para produsen jadi punya suara buat ikut menentukan harga yang lebih adil. Dan yang ketiga, yang paling penting, saat mereka bersatu, daya tawar mereka jadi jauh lebih kuat, baik ke pemasok bahan baku maupun ke pasar. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran ekosistem yang ideal. Negara perannya bukan mendikte, tapi jadi fasilitator dan wasit yang adil. Pasarnya, dalam hal ini platformnya, bukan punya korporasi asing, tapi milik bersama dalam bentuk koperasi. Dan yang paling keren, masyarakat yaitu para pelaku UMKM, statusnya berubah. Dari yang tadinya cuma pengguna, sekarang mereka jadi subjek, jadi pemilik dan pengelola aktif masa depan ekonomi mereka sendiri. Semua pembahasan ini ujung-ujungnya membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar setiap kali kita bicara soal kemajuan. Potensi ekonomi digital ini bisa kita ibaratkan seperti kue yang besar dan enak banget. Pertumbuhannya nyata dan bikin semua orang tergiur. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang dapat potongan kue paling besar? Apakah kuenya sudah dibagi secara adil atau jangan-jangan cuma dinikmati oleh segelintir pihak saja? Oke, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, ada 3 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, kita nggak bisa lari dari era digital. Jadi kuncinya bukan apakah kita digital, tapi bagaimana kita menjalankannya. Kedua, ada pertarungan ideologi yang nyata antara logika pasar bebas dengan logika gotong royong Pancasila. Dan ketiga, harapan itu ada. Model alternatif seperti koperasi digital jadi bukti kalau kita bisa kok berinovasi tanpa harus meninggalkan jati diri bangsa. Pada akhirnya, pertanyaan ini harus kita jawab bersama sebagai satu bangsa. Jalan mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau membangun sebuah rimba digital di mana hanya yang paling kuat yang bisa bertahan? Atau kita mau membangun sebuah taman digital, tempat semua bisa tumbuh bersama dalam semangat kerjasama? Jawaban kita hari ini akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.